Dari heat map tanpa ampun, timnas Indonesia ditebas oleh Jepang. Ya, Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Jepang dengan skor akhir 6-0. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Daski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Seperti biasa, aku mau mengucapkan terima kasih kepada pemain, pelatih official yang telah berjuang untuk menampilkan permainan yang terbaik. Pertandingan ini tentu jadi pelajaran penting bagi timnas kita untuk menatap laga-laga selanjutnya. Kita langsung masuk ke aspek teknis. Jepang di atas kertas, mereka gunakan formasi 1-3-4-3 atau penyebutannya bisa menjadi 1-3-4-2-1 pun termasuk. Indonesia gunakan formasi yang sama, 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Artinya, jika kita bicara variabel pertama, mirroring taktikal terjadi. Setiap pemain di atas lapangan, mereka akan saling bertemu. Sehingga faktor selanjutnya yang akan mempengaruhi seberapa mantap individu pemain dari masing-masing negara. Nah, di situ terlihat jelas perbedaan pemain kita. Jika kita bicara pemain belakang, Kevin Dix sebelum diganti, Messi Hilgers, J.H. Jazz, Hapner, Dan James, kawan-kawan, saat tanpa bola Indonesia gunakan shape 5-4-1 itu diseret-seret oleh pemain Jepang. Dan secara duel pun 5 back dari Indonesia bisa dipersulit oleh pemain Jepang. Yang notabene jika kita lihat beberapa pemain Jepang di sektor depan secara postur mungkin tidak lebih tinggi daripada pemain belakang kita. Akan tetapi mereka bisa secara timing, momentum, ada bola udara memenangkan duel tersebut atau menciptakan defensif timnas Indonesia itu ball watching, hanya melihat bola. Kenapa situasi itu bisa terjadi? Secara sirkulasi bola, side to side, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, pun termasuk progresi bola yang dilakukan Jepang, ya sangat amat indah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Jepang ketika mereka kuat secara individu, levelnya lebar dengan pemain timnas kawan-kawan, mereka bisa menciptakan permainan kolektif di beragam sisi. Di sektor kiri, kombinasi 3 versus 1, 3 versus 2, pun termasuk di sektor kanan kawan-kawan. Di sektor tengah pun serupa, bagaimana Endo kadang ia turun ke belakang, jadi seolah-olah Jepang itu menciptakan 4 pemain kawan-kawan. Secara shape kan mereka pakai 3 back di belakang. Oke, Endo masuk itu di antara center back tengah sama center back kanan. Dia masuk. Nah, otomatis center back sebelah kiri ini bertransformasi sebagai fullback kiri. Wingback sebelah kiri ini makin tinggi dia naik. Nah, ketika makin tinggi dia naik, harapan Jepang ini semakin banyak itu beban di sektor sebelah kiri. Nah, itulah dia permainan kolektif yang sudah sangat amat textbook dipahami nih oleh pemain-pemain Jepang kawan-kawan. Nah, ketika 5-4-1 yang compact zonal marking diterapkan oleh Indonesia, lebih banyak menunggu kawan-kawan. Ada kalanya Jepang pun menunjukkan sihir magis dalam artikulasi. Mereka kuat 1 lawan 1, Kubo lah contohnya. Lihat gol yang dia dapat dari situasi set piece awalnya kawan-kawan, corner kick. Ia bisa menciptakan kekacauan, mengobok-ngobok lini pertahanan dari timnas Indonesia. Reaksi pemain kita ya melihat apa yang dilakukan oleh Kubo. Nah, jadi lengkap ini. Ketika mereka jago kolektivitas, mereka juga jika di satu momentum dibutuhkan, mereka juga mengeluarkan skill individual yang fantastis. Nah, itu kalau kita bicara Jepang. Lalu dari sisi Indonesia, pertama, jarak antara Indonesia pada fase build up kawan-kawan ini lebar banget.
terkhusus winger kanan, winger kiri. Ini yang membedakan nih, winger kanan, winger kiri yang dimiliki Indonesia yang diisi oleh Yance, Sayuri, dan Beckham Putra tidak seperti yang ditampilkan oleh winger kanan, winger kiri Jepang, Kubo dan Kamada. Kubo dan Kamada proaktif untuk membantu dua pemain tengah dari Jepang. Dua pemain tengah Jepang siapa? Endo tadi sama Sano. Nah, ketika itu dilakukan Jepang, malapetaka bagi dua pemain tengah dari Indonesia. Siapa dia? Yaitu Joey Pelupesi dan Tom Hai. Tom Hai secara spesifik menghadapi permainan intelijensi fluid banget kawan-kawan dari Jepang. Sulit untuk ya menjaga konsolidasi di sektor tengah. Nah, jadi ketika dua pemain kita di sektor tengah dengan sifat permainan dari Jepang, ya Jepang lagi dan lagi mereka unggul orang kawan-kawan. Nah, di sesi-sesi ya, jika kita cermati kawan-kawan, Endo turun ke belakang seolah sebagai extra back, otomatis kan hanya menyisakan satu pemain di tengah. Nah, mereka menciptakan bentuk diamond lagi, bentuk segitiga. Sano sebagai defensive midfielder, kemudian di posisi attacking midfielder ataupun central midfieldernya di kanan kawan-kawan ada Kubo yang posisinya tidak jauh dengan Sano, kemudian di sektor kirinya ada Kamada, dan striker ada Machino. Jadi bentuknya itu segitiga. Nah, dengan bentuk segitiga, dua pemain timnas Indonesia, Joey Pelupesi, Tom Hai, lihat banyak sekali lubang di sektor tengah dan itu nggak bisa ditutup. Ya, tentu penting bagi pemain belakang kita seperti Mads Hilgers, Justin Hapner untuk melakukan covering lah ya, ataupun melakukan pressure ketika bola itu diarahkan ke posisi yang beririsan dengan Justin Hapner ataupun Mads Hilgers. Nah, itu tadi balik ke poin pertama, body kita kalah dan ujungnya apa? Kemampuan dari Jepang itulah yang menyulitkan gerakan yang dilakukan Mads Hilgers pun beberapa kali auto position. Nah, kenapa auto position? Ya permainan kolektif tadi udah terbiasa, udah ya template banget nih yang ditampilkan oleh pemain Jepang kawan-kawan. Kemudian yang keempat, nah ini yang menjadi persoalan dari pertandingan pertama kita menghadapi Jepang di GBK, yaitu Jepang gemar memanfaatkan jarak antar lini timnas Indonesia. Nah, tadi kita fokus lagi kedua pemain kawan-kawan di sektor tengah, Joey Pelupesi, Tom Hai. Mereka sering diseret-seret. Tom Hai keluar dari posisinya, terangkat dari posisinya. Ada pemain yang akan mengisi posisi dari Tom Hai dari Jepang kawan-kawan. Di situ akan diberi Endo passing atau bagaimana caranya untuk bisa masuk bola tersebut ke sisi Tom Hai di saat Tom Hai auto position. Lalu pemain dari sektor kanan Indonesia, sektor kiri dari Indonesia ada Yance dan Beckham kawan-kawan. Ya, jika Coach Patrick berinisiasi menerapkan permainan zonal marking, kenapa keputusan menurunkan pemain tersebut? Nah, tentu pemain-pemain yang secara ya kasarnya defensifnya lebih oke, kenapa tidak diturunkan secara spesifik terhadap Beckham lah ya. Nah, ini no hate terhadap Beckham. Kalau Yance secara defensif pun termasuk Yakob kawan-kawan di pertandingan ini entah kenapa nggak seperti ini yang ditampilkan di klubnya. Apakah Yance Yakob nggak bagus defensifnya? Sebenarnya bagus mereka, tapi nggak bagus aja di pertandingan ini. Entah kenapa. Ini yang tentu yang bisa menjawab ya pemain-pemain tersebut ataupun Coach Patrick sendiri kawan-kawan. Nah, bukan hanya dua pemain tersebut. Ketika pergantian dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert, irama ataupun perubahan yang terjadi di atas lapangan nggak kerasa kan? Berbanding terbalik saat menghadapi Cina, dilakukan pergantian pemain langsung terasa. Tapi untuk case di sini nggak kerasa aja. Dan secara pertahanan, secara sistem kawan-kawan, aku pun melihat kayak ada kehati-hatian dari pemain kita melakukan kontak ataupun tackle. Entah aku berpikir ya, takut terkena kartu yang kita ketahui bahwasanya tidak ada pemutihan. Ketika dapat kartu beberapa pemain kita, otomatis mereka akan tidak mampu bermain ataupun tidak bisa bermain di round keempat nanti. Nah, ketika agak ragu-ragu muncul ataupun lebih berhati-hati, itu pun tentu akan mempengaruhi
yang namanya sistem pertahanan kita, bentuk pertahanan kita. Aku tidak mau membanding-bandingkan, wah ini lebih bagus eranya Coach Shin Tae-yong. Nah ingat, Jepang pada saat bermain di GBK menghadapi Indonesia, salah satu yang dimention oleh Jepang, rumput stadion GBK itu nggak bagus, sehingga mereka tidak mampu ya secara optimal main. Ya meskipun tidak mampu secara optimal main, lihat mereka bisa sedominan itu. Nah di pertandingan ini rumput dari stadion Jepang ini bagus, kemudian ya cuacanya juga mendukung untuk bisa menciptakan sirkulasi arah rumput. Aku merasakan kawan-kawan ketika bermain melatih kontrol passing di lapangan yang nggak rata, nah itu kerasa banget. Jadi berpengaruh ini apa yang didapat oleh Jepang, fasilitas yang mereka miliki kawan-kawan. Dan yang kelima, dengan pertandingan ini kita pun bisa mengukur level kita, level timnas kawan-kawan. Aku membaca juga di media sosial, timnas diisi dengan Oleh Romani dan lain sebagainya. Ada kok yang kecewa berat nih, maunya menang juga menghadapi Jepang. Ya sebenarnya aku nggak heran juga gitu. Saat Argentina datang kemarin ke Indonesia uji coba kawan-kawan, aku juga membaca di beberapa media, sebagian orang berpikiran sudah optimis Indonesia akan menang bla 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 bla. Pokoknya imbang pun udah oke banget, tapi kan berbeda ceritanya. Ya namanya juga nasionalisme, pasti setiap orang mau timnasnya menang, tetapi kita pun harus sadar dengan kualitas kita. Ya jadi kita pun berpikir, kenapa Jepang bisa seperti itu ya, konsisten banget. Kapan kita bisa seperti itu? Nah tentu Jepang pun melewati beberapa fase yang sangat amat luar biasa. Dari shot on target yang dilakukan timnas Indonesia ini menarik kawan-kawan. Attacking sepanjang 90 menit 0, kemudian shot on target 0. Nah dari heat map yang dimiliki timnas Indonesia, sangat amat jarang timnas Indonesia masuk ke daerah final third dari Jepang, daerah pertahanan dari Jepang. Nggak ada itu bar merahnya tebal. Sedangkan Jepang, lihat kawan-kawan, mereka tebal banget, mendominasi mulai dari sektor tengah lah ya, karena kan mereka mengurung sektor tengah, sektor sebelah kiri dijelajahi, sektor sebelah kanan dijelajahi, tengah pun tebal, dan di kotak penalti secara otomatis ketika mereka berhasil mensirkulasikan bola, maka akan mudah untuk dimasuki. Jadi kesimpulannya ya kita kalah kualitas, kalah level. Nah ini menjadi bahan pelajaran juga bagi Coach Patrick dalam persiapan selanjutnya lah ya, menyesuaikan dengan pendekatan dari pemain kita. Dan ya semangat timnas Indonesia, semoga kita bisa meniru apa yang sudah dibangun oleh Jepang. Ya sampai situ aja. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.